melanjutkan lagi. Di sesi kali ini kita masih melanjutkan yang cash flow sebelumnya ya. Tapi sekarang kita akan fokus ke yang indirect method. Bagaimana indirect method itu dibuat. Kemudian apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat cash flow khususnya untuk yang indirect method. Untuk karena bahasan cukup panjang, sesi kali ini kita belum ada angka-angkanya ya. Kita akan bahas dulu teorinya bagaimana menyusun dan seperti apa tahap-tahapannya dalam membuat cash flow statement metode indirect. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita sudah pakai contoh angka dan kemudian nanti kita akan bahas juga yang direct method. Oke, kita mulai ya. Jadi sebagaimana kita diskusikan sebelumnya, indirect method itu starting point-nya dari net income. Nah, pertimbangan lain indirect method ini menggunakan logika bahwa setiap perubahan dalam neraca, akun-akun neraca termasuk cash itu dapat dianalisis dari perubahan di item-item yang lain. Ini kembali ke persamaan dasar akuntansi ya. Aset itu sama dengan liabilities plus equity. Aset sendiri itu terdiri dari cash dan non-cash aset. Nah, kalau non-cash asetnya kita pindah ke sini, ini pakai aritmatika anak SD ya. Pindah ke sini kan jadi berkurang. Jadi cash itu sama dengan liabilities ditambah equity dikurangi non-cash aset. Dari sini sebenarnya kita bisa membaca bahwa setiap perubahan data cash ini harus sama dengan data liabilities, data equity, dan data dari non-cash aset. Setiap perubahan akun cash ini bisa ditentukan dari perubahan liability, perubahan ekuitas, dan perubahan non-cash aset. Ini dari persamaan dasar akuntansi. Atau kalau dirumuskan jadi seperti ini ya, perubahan dalam cash, saldo cash ini sama dengan perubahan dari liability ditambah dengan perubahan ekuitas dikurangi dengan perubahan dari non-cash aset. Bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah kita harus kumpulkan dulu informasi yang ada. Informasi yang harus sudah dibuat, sudah dimiliki sebelum membuat cash flow adalah income statement. Kemudian setelah income statement kita bisa membuat balance sheet. Ini kita lihat sekilas dan income statement-nya dari perusahaan Randall untuk tahun berakhir 31 Desember 2010, hampir 10 tahun yang lalu ya. Ini karena kita pakai contohnya Warren 2023 ya, edisi 23. Jadi masih pakai tahun contohnya 2010. Ini income statement teman-teman sudah cukup familiar dari sales sampai dengan net income. Operating expense-nya untuk menyederhanakan ini dipisahkan antara depreciation expense dan other operating expense. Sementara other income-nya cuma ada gain on sale of land. Prakteknya tentu ada bermacam-macam. Bisa sale dari mobil, sale dari equipment, dan semacamnya. Untuk menyederhanakan, kita contoh satu saja gain on sale of land. Kemudian ada other expense yaitu interest expense. Dan terakhir ada income tax expense dan net income. Informasi berikutnya yang harus kita miliki adalah balance sheet-nya, terutama comparative balance sheet. Nah, ini kadang-kadang biasanya yang ada dalam praktek, dalam yang publish gitu ya, yang publish maupun yang soal itu hanya ada comparative balance sheet tanpa ada increase atau decrease perubahannya. Ini kan sudah ada ya increase decrease-nya. Nah, sebenarnya dalam langkah awal dari membuat cash flow statement ini langkah ke-0 kalau saya biasa bilang. Karena nanti di sini di buku ada langkah ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, kalau saya ini ada langkah ke-0. Langkah ke-0-nya adalah membuat data dari balance sheet itu sendiri. Kenapa perlu data? Kita tadi ingat di logika awal tadi bahwa perubahan cash itu sama dengan perubahan dari non-cash asset dan perubahan liabilities dan equity. Makanya ini semua harus disisihkan. Makanya ketemu increase atau decrease. Ini di sini tanda perintah artinya decrease atau minus ya. Semuanya dilakukan dulu, kita hitung dulu. Nah, setelah kita punya income statement dan comparative balance sheet, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kita ingat bahwa indirect method titik awalnya adalah net income, bukan dari revenue, tapi dari net income, bukan cash receipt dari
customer tapi net income. Nah, net income ini kita bisa peroleh dari perubahan return earning. Perubahan return earning ini ada di balance sheet tadi. Makanya salah satu titik awal yang cukup baik untuk membuat suatu cash flow ini bisa dilihat dari menganalisa akun return earning. Ini kita lihat di balance sheet tadi ya. Di balance sheet tadi saldo akhir return earning-nya itu 282. Saldo awalnya 202 di tahun sebelumnya. Ternyata penyebab perubahannya return earning ada net income 108 dan cash dividend 28.000. Nah, ini yang kita pakai adalah net income-nya 108 ini. 108 kita bawa ke cash flow from operating activities, net income gitu ya. Income, cash flow from operating activities 108.000. Sebenarnya bisa juga langsung dari income statement tadi, sama juga. Nah, langkah berikutnya adalah penyesuaian dari net income untuk mengubah dari accrual menjadi cash flow basis. Itu adjustment to reconcile net income to net cash flow from operating activities. 108.000 tadi diambil dari perubahan returning. Nah, di sini ada kata adjustment. Karena untuk menegaskan penyesuaian dari accrual basis net income yang di income statement menjadi cash basis pada cash flow from operations. Nah, langkah-langkah penyesuaian tadi, adjustment tadi dilakukan melalui beberapa langkah. Ingat tadi ada langkah ke-0 adalah mencari selisih yang di comparative balance sheet. Nah, ini langkah ke-1, 2, dan seterusnya. Langkah pertama, adjustment-nya adalah melakukan adjustment atas biaya-biaya yang tidak mempengaruhi atas cash. Misalnya, sebelum contoh, apa ini maksudnya biaya-biaya yang tidak mempengaruhi cash? Yaitu biaya-biaya beban-beban yang mengurangi net income tetapi tidak melibatkan pembayaran uang tunai. Sehingga karena dia tidak melibatkan pembayaran uang tunai atau tidak ada cash outflow, makanya dia harus ditambahkan kembali. Dihilangkan pengaruhnya terhadap net income. Nanti net income-nya ditambah dengan non-cash expense. Contohnya misalnya depresiasi, terus kemudian amortisasi atas paten ya, terus kemudian depresi atas yang natural resource, atau juga misalnya bad debt expense gitu ya. Itu salah satu non-cash expense. Ini semua ditambahkan terhadap net income. Langkah kedua, ini kita hilangkan pengaruh dari loss and gains, loss or gains gitu ya, dari disposal fixed asset. Kalau ada loss, berarti loss-nya itu harus ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena sebelumnya waktu menghitung net income, loss dari penjualan aset ini menjadi pengurang. Agar tidak double counting, loss-nya ditambahkan di operating activities. Karena loss-nya itu sudah termasuk ada dua yang nanti diakui di investing activities. Begitu juga sebaliknya kalau ada gain, ini harus dikurangkan terhadap net income. Karena sudah diakui dalam investing activities, bagian dari harga penjualannya. Kemudian langkah ketiga adalah perubahan-perubahan dari current operating activities dan current liabilities. Ditambahkan atau dikurangkan dengan rules sebagai berikut. Rules-nya untuk yang non-cash current operating activities, kalau ada penambahan non-cash current operating asset, itu harus dikurangkan dari net income. Dan sebaliknya maksudnya apa? Kalau ada penurunan current operating asset, itu harus ditambahkan. Jadi berkebalikan ya, antara pengurangan current operating asset itu harus ditambahkan ke net income. Sementara kalau ada nambah di current operating asset, current asset gitu ya, itu harus justru malah dikurangkan. Logikanya kenapa seperti itu? Ini kita ambil contoh yang kalau transaksi penjualan. Transaksi penjualan itu harusnya menambah
revenue dari perusahaan yang akhirnya akan menambah net income kan. Semakin tinggi penjualan, net income-nya dengan get ceteris paribus yang lain tetap, itu net income-nya akan bertambah. Cuman sayangnya sales di sini kan sales accrual ya. Ada yang tidak secara tunai. Kalau tidak secara tunai, dia dicatat sebagai penambah akun receivable. Makanya kalau ada penambahan akun receivable, ini mengindikasikan bahwa ada penjualan yang secara kredit atau on account ini lebih besar, more than the cash received from customer. Jadi lebih besar daripada uang yang diterima dari customer. Makanya tambahan dari akun receivable ini harus dikurangkan dari net income. Karena sebagian dari penjualannya itu yang udah tercatat sebagai net income itu duitnya belum masuk. Duitnya masuknya kapan? Ya mungkin nanti pada saat periode berikutnya. Dan sebaliknya apa misalnya? Sebaliknya kalau ada penurunan dari akun receivable, ini berarti uang yang diterima dari customer itu lebih besar dibandingkan penjualan yang tercatat dalam income statement. Kenapa? Karena uang yang diterima dari pelanggan itu selain diterima secara tunai juga ada collection dari piutang sebelumnya. Makanya kalau ada penurunan akun receivable dan current aset yang lain itu harus ditambahkan ke net income. Ini untuk yang current operating assets. Bagaimana dengan current liabilities? Untuk yang current operating liabilities ini kebalikannya. Kebalikannya gimana? Jadi kalau ada penambahan current operating liabilities itu harus ditambahkan pada net income. Dan sebaliknya, kalau ada penurunan current operating liabilities itu justru akan mengurangi dari net income. Tolong teman-teman ingat ya, ini relatif yang cukup membingungkan, kadang ketukar-tukar. Ini sebenarnya bisa dilogika, tapi kalau susah ya silakan dihafal gitu ya, meskipun nanti cepat lupa kalau dihafal. Nah ini saya jelaskan kenapa logikanya kalau current operating liabilities bertambah itu harus menambah dari net income. Alasannya adalah contoh misalnya accounts payable. Kalau ada penambahan accounts payable dari saldo awal ke saldo akhir itu berarti artinya ada utang perusahaan yang bertambah. Accounts payable sumbernya dari mana? Sumbernya adalah kita membeli inventory tapi dilakukan secara kredit. Kalau ada tambahan accounts payable artinya pembayaran tunai untuk merchandise kepada debitor itu lebih kecil dibandingkan pembelian inventory yang dilakukan secara kredit. Karena di sini saldo accounts payable-nya bertambah gitu ya. Jadi uang yang dikeluarkan kepada vendor itu lebih kecil karena lebih besar dilakukan secara pembelian secara kredit. Makanya tambahan dari liabilities ini harus ditambahkan karena sebelumnya persenjataan inventory itu di COGS adalah mengurangi net income. Padahal ternyata faktor pengurangnya ini terdiri sebagian ini tidak secara tunai. Karena faktor pengurangnya ini kelebihan, makanya harus dikeluarkan kelebihannya dengan cara menambahkan tambahan dari. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau ada pengurangan akun payable, ini artinya harus dikurangkan karena COGS yang ada di net income itu sebagian juga kurang gitu ya. Belum termasuk, COGS-nya yang di income statement belum termasuk uang yang dikeluarkan untuk membayar hutang periode sebelumnya. Kalau ada penurunan accounts payable, berarti kan ada utang yang dibayar. Utang yang dibayar berarti ada uang yang keluar untuk vendor. Jadi uang yang dikeluarkan untuk vendor itu tidak hanya untuk membeli, tapi juga untuk melunasi hutang periode sebelumnya. Makanya kalau ada penurunan current liabilities, itu net income-nya juga harus dikurangi karena COGS-nya terlalu besar. Ini akan lebih mudah dipahami kalau teman-teman membaca ulang di buku kemudian dipraktekkannya.
Karena kalau mendengarkan saja, membaca slide, mungkin sering membingungkan. Nah, ini ringkasan dari keseluruhan indirect method cash flow ya, untuk yang operating activities. Kita lihat, starting point-nya adalah net income atau net loss. Kemudian adjustment to reconcile net income to net cash flow dari operating activities. Langkah pertama adalah menghilangkan pengaruh dari non-cash expense. Contohnya di sini hanya depresiasi. Ini karena sebelumnya dikurangkan, ini menjadi tambah. Kemudian langkah kedua, ini menghilangkan pengaruh loss dan gain dari penjualan aset. Kalau loss ditambahkan, kalau gain dikurangkan. Langkah ketiga, ini perubahan dari current operating asset liabilities. Nah, dengan logika yang tadi saya sampaikan, ini bisa dihafalkan juga kalau susah memahami logika. Kalau ada penambahan dari non-cash current operating asset, itu mengurangi net income. Sementara kalau ada penurunan dan sebaliknya gitu ya, dia akan menambah. Untuk yang current liabilities, penambahan current liabilities ini akan menambah net income. Sementara untuk pengurangan current operating liabilities ya sebaliknya, dia akan mengurangi net income. Kemudian in total ini menjadi net cash flow from operating activities. Bisa positif, bisa minus, tergantung hasilnya. Sementara itu dulu, belum ada contoh ya. Nanti sambil kita jalan, kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Sambil kita diskusikan ya. Terima kasih.